إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة فيا عباد الله أوصيني ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما بعد. Hadirin sidang Jum'ah, As'adakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in hingga kita selaku umatnya. Semoga kelak kita dikuburkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat, as'adakumullah, sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah pada siang hari ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Iman adalah segala sesuatu bagi seseorang yang mengharapkan bimbingan dan tuntunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan iman merupakan syarat sah dalam melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghair mahdoh. Oleh karena itu, selaku seorang mukmin, sejatinya kita harus selalu meningkatkan keimanan ini. Terlebih di bulan Muharram yang merupakan awal daripada bulan Hijriyah, yang mana di bulan Muharram ini merupakan bulan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berlebihan jika Nabiullah Musa ketika beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dari bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau melakukan puasa. Maka kita pun yang hari ini yang telah diberikan ribuan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah di dalam Al-Qur'annya mengatakan, di dalam firman-Nya mengatakan, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi, seandainya lautan dijadikan tinta untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lanafidal bahru qabla an tanfadu kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada, maka seandainya lautan itu habis kemudian diganti dengan air yang baru, niscaya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah terhitung oleh kita. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, tentu sebagai seorang mukmin kita selalu mengharapkan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu semua bahwa Allah sudah mengingatkan kepada Rasul, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmat-nikmat tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika diberikan nikmat berupa selamat daripada kejaran Fir'aun. Beliau berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang-orang Yahudi ketika itu melakukan puasa, maka Rasulullah untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 9, itulah yang dinamakan dengan puasa Tasu'a. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selalu menginginkan ketenangan hati. Sebagai seorang mukmin tentunya demikian, di mana di masa hari ini yang begitu kurang jelas apapun segala itu, dari segi ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah, maka tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan hati kita kecuali dengan berzikir kepada Allah. Inilah yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran.
ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Demikian halnya Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut di dalam Al-Qur'an. Apa kata beliau? La yanalul qalbu al-hudu illa bidzikrillah. Beliau mengatakan bahwa ketenangan yang hakiki adalah ketenangan yang kita dapatkan melalui berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir merupakan bentuk syukur kita dengan apa yang telah Allah berikan, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seyogyanya sebagai seorang mukmin terus kasratul dzikr, menyebut Allah, melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Inilah kata Imam Ibnu Katsir yang bisa membawa kita kepada ketenangan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, bahwa hari ini apapun segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, ini adalah merupakan bentuk cobaan yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu akan yakin di dalam hatinya, inna 'azamal jaza ma'a 'azamil bala, bahwa kebesaran atau sebesar apapun balasan itu tergantung kepada bala atau cobaan yang diberikan kepada kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, maka sesungguhnya Allah ketika ingin mencintai atau ingin mencintai hambanya, maka hambanya tersebut akan diberikan yang namanya cobaan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, asbiru li anna sabra tajul mu'minin. Ma'asyiral muslimin, ketika Imam Ahmad di penjara pada waktu itu, beliau hanya mengatakan di dalam dirinya bahwa dulu para anbiya cobaannya luar biasa daripada beliau, sehingga kata beliau, li anna sabra tajul mu'minin, aku lebih memilih bersabar karena sesungguhnya sabar merupakan mahkota orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, tentunya di tengah kegelisahan yang selalu menghampiri kita, di tengah kehidupan yang tidak jelas, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bersedih. Inilah yang dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kita harus yakin bahwa di setiap saat, di setiap detik, di setiap waktu Allah itu selalu bersama kita. Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, beliau mengatakan al-huznu yadhiqul qalb wa yas'ab ilallah. Yang namanya kesedihan, mahasyiral muslimin, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, merupakan jalan yang bakal melemahkan hati kita. Hati kita akan terasa lemah untuk zikir kepada Allah, untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Demikian halnya kata Imam Ibnu Al-Jauzi, bahwa yang namanya kesenangan itu yas'ad ilallah, mempersulit kita untuk jalan kepada Allah. La syai'a habbu minasyaitan illa husnal mu'minin. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh syaitan melainkan husnul mu'minin, kesedihan yang selalu menerpa kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.